Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Hari yang Engkau jadikan. Kami ingin datang dengan sukacita dan penuh pengucapan syukur atas kemurahan-Mu, atas kesetiaan-Mu yang selalu baru buat kami. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Kami semuanya siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, melanjutkan akan khotbah dari Pastor Daud minggu lalu, maka saya akan berbicara mengenai mengalahkan pencobaan. Mengalahkan pencobaan. Semua orang, saudara termasuk saya, satu kali dan bahkan mungkin sudah menghadapi pencobaan yang datang dengan berbagai cara. Pencobaan bisa datang dalam bentuk tantangan berupa materi atau harta, yaitu nafsu terhadap banyak barang, dari benda yang paling kecil, paling murah sampai yang paling besar dan paling mahal. Siapakah yang tidak takluk pada keinginan itu dan benar-benar mengambilnya secara tidak bijaksana? Bisa juga pencobaan tantangan itu bisa berupa pribadi atau popularitas atau posisi, kekuasaan, kekuatan, ya, dengan bisikan kadang-kadang engkau layak mendapatkan posisi tersebut karena kalau engkau dapatkan engkau akan merasa sangat berarti. Bukankah kadang-kadang ada godaan dan tantangan pencobaan seperti itu? Dan yang juga selanjutnya adalah pencobaan bisa datang berupa pencobaan dalam bidang sensual, yakni nafsu untuk ingin memiliki atau menikmati tubuh orang lain yang bukan miliknya, baik secara hukum atau moral. Oleh sebab itu yang terpopuler, harta, takhta, wanita. Tapi saya katakan sekarang bukan saja wanita, tapi pria itu bisa menjadi godaan bagi wanita, pencobaan bagi wanita untuk jatuh dalam dosa. Firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow, kalau kita tahan uji, ada reward, ada mahkota. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa bertahan, bisa mengalahkan pencobaan itu tersebut. Dan di ayat selanjutnya diceritakan sebetulnya bagaimana kok sampai kita bisa terjatuh dalam pencobaan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oleh sebab itu, saya percaya tadi sudah dijelaskan di ayat 14 dan 15. Pencobaan itu datang karena keinginan. Sekali lagi, pencobaan itu bukan kiriman dari Tuhan, tapi itu justru salah kita sendiri. Pencobaan datang karena keinginan, nafsu yang berhubungan dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan.
Keinginanmu dan nafsumulah tempat di mana perasaanmu itu terlibat, terseret, firman Tuhan katakan, dan terpikat. Dan akhirnya apabila keinginan ini dibuahi, ia akan melahirkan dosa dan membawa kehancuran. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, aduh, ini dimulai dari sesuatu yang kelihatan, terlihat ya, dan akhirnya kita terlibat, terseret, terpikat. Nah, pencobaan akan datang kepada setiap orang, tapi reaksi atau respon terhadap pencobaan itu tergantung dari apa yang ada di pikiranmu. Oleh sebab itu saya mau memberikan perbedaan reaksi atau respon dari dua orang atau dua tipe orang yang berbeda. Yang pertama, kalau tadi dikatakan nafsu mulai ada, terlihat, lalu bagaimana responnya? Yang pertama, dia bisa kalah kalau dia tunduk pada perasaan. Perasaannya yang terlibat, perasaan menguasai. Dua, dia tertipu oleh bisikan atau bujukan. Tadi firman Tuhan dikatakan dia terlena dan terlibat. Tertipu oleh bisikan yang pasti bukan Tuhan. Ini bisikan si jahat yang mengatakan, enggak apa-apa, malah kamu butuh posisi ini. Kamu harus untuk membalas dendam. Jangan mengampuni, bisikan yang kelihatannya sangat lembut tapi bukan berasal dari Tuhan. Itu membuat engkau terlena dan akhirnya engkau terlibat lebih jauh lagi. Setelah itu tanpa sadar, engkau ditaklukkan oleh emosi yang mengikuti apa yang ada di indera perasaanmu. Akhirnya benar, dari engkau melihat, dari engkau mengingini, dari engkau tahu engkau perlu, kayaknya engkau tidak bisa dapat menahan, engkau akhirnya terlena, terlibat, dan akhirnya terpikat dan terikat. Keinginan itu begitu menggebu-gebu, yang kita sebut sekarang ini, kata yang pantas itu adalah nafsu. Karena enggak semua keinginan itu buruk. Keinginan itu boleh-boleh aja. Tapi sudah masuk ke dalam pencobaan, kalau keinginan itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan menggebu-gebu dan tidak dikuasai oleh dirimu. Oleh sebab itu, respon dari yang pertama yaitu kalau dia justru tunduk pada perasaannya, tunduk pada emosinya, akhirnya membiarkan dirinya terlibat sampai akhirnya dikuasai oleh godaan tersebut. Saya berikan respon yang benar adalah justru tunduk pada Allah. Firman Tuhan dikatakan Yakobus 4 ayat 7, tunduk pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Sadar bahwa kita ini sedang menghadapi musuh. Dan musuh itu, si jahat itu berusaha untuk menghancurkanmu. Apalagi engkau anak-anak Tuhan yang sudah mengerti, mengetahui rencana Tuhan, yang punya masa depan yang penuh pengharapan. Datanglah pencobaan, si jahat ingin menjatuhkanmu. Tapi sekali lagi, jangan tunduk pada emosimu. Jangan tunduk pada perasaanmu, tapi tunduklah pada Tuhan dan lawanlah si iblis. Yang kedua tadi, jangan tertipu dengan bisikan dan juga bujukan si jahat. Tetapi kita menolak, tadi dikatakan menolak undangan untuk kita terlena, karena undangan dari si jahat ini biasanya berupa kebohongan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian ngerti itu adalah kebohongan, tapi karena kita kadang udah terlena, kita nggak sadar itu kebohongan. Contohnya adalah undangan untuk mengasihani diri sendiri. Engkau terlibat dengan perasaan yang mengatakan engkau korban.
kasihan engkau dikalahkan oleh musuhmu. Ya, itu salah dari orang tuamu. Engkau menjadi korban karena engkau ditolak, engkau kalah, engkau ditipu, engkau merasa engkau korban. Mengasihani diri sendiri, selalu berandai-andai, seandainya, ya, seandainya. Oleh sebab itu adalah undangan dari si jahat yang perlu engkau tolak, yang perlu engkau lawan, karena itu akan menghancurkanmu. Jangan tertipu oleh bujukan si jahat, tapi tolaklah undangan tersebut. Jangan mau tertipu. Percayalah hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mengerti orang dalam kondisi seperti ini mungkin emosinya benar-benar terluka, tapi kita hidup oleh iman dan kita percaya dan kita tidak mau dikuasai emosi, tapi kita menguasai diri karena kita punya buah roh penguasaan diri, sehingga kita bisa katakan, oh ini kali saya nggak mau tunduk pada perasaanku, tapi aku mau menundukkan diri pada Tuhan. Justru aku mau untuk hanya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingat, saya renungkan yang indah, yang benar, yang suci, semua yang ada, yang berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau sudah jadi korban, sudah terlibat, akhirnya terpikat dan terikat, ya, sudah terpikat akhirnya terikat. Kita sebaliknya, kita bisa tadi katakan tunduk pada Allah, lawan si iblis dan larilah kepada Tuhan. Fokus mendekat, menarik diri kepada pelukan kasih Bapa. Fokus pada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Saya percaya waktu kita menghadapi pencobaan, kalau kita ingat pada kebaikan Tuhan, hilang keinginan dan nafsu itu hilang. Karena kita sudah mengingat, fokus pada Tuhan. Kita sudah tunduk pada Allah. Kita sudah mengalahkan, menguasai emosi dan perasaan nafsu yang tidak benar itu. Oleh sebab itu, mendekat dan berlarilah kepada pelukan kasih Bapa. Fokus pada apa yang Tuhan sudah selesai lakukan. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagimu. Kalau Tuhan berfirman, engkau kuat, engkau akan mengalami ini. Dia katakan, selama engkau ada bersamaku, aku di dalammu, engkau ada di dalamku, kata Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tahu manusia lemah, tapi kekuatannya dahsyat di dalammu. Mendekatlah kepadanya. Nah, untuk supaya kita sekarang tahu bahwa kita mau menjadi orang yang responnya benar, itu juga perlu persiapan. Saya katakan preparation in advance. Persiapan sebelumnya. Karena jangan tunggu ada masalah, kita buru-buru benar-benar mencari Tuhan. Tidak ada salahnya. Karena setiap orang yang berseru kepadanya, dia dengar. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menyiapkan hati. Prepare in advance. Perhatikan firman Tuhan, maksudnya persiapkan hati sebelum yang buruk itu terjadi. Bukankah kita sekarang punya lebih banyak waktu? Kalaupun tidak ada waktu, bisa mengambil waktu karena ini penting. Persiapkan hatimu untuk menghadapi pencobaan ini. Jangan katakan, oh ini tidak akan terjadi padaku. Tidak, karena bahkan Tuhan Yesus pun dicobai. Oleh sebab itu selama kita masih ada dan hidup di dalam dunia ini, pasti satu kali kita akan menghadapi pencobaan. Dan mungkin kita sudah belajar yang lalu-lalu ada pencobaan dan kita menanganinya dengan kurang bijaksana. Sehingga akhirnya kita malah terpikat, terikat gara-gara kita terlena dan ditaklukkan oleh pencobaan. Tapi sekarang firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Kita adalah umat pilihan Tuhan.
Tuhan memberikan kepada kita hak sebetulnya. Tuhan memberikan kepada kita itu pilihan. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan begini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan juga berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, pilihan yang kita ambil sekarang berdampak kepada anak cucu kita. Oleh sebab itu Tuhan tuh bilang, nih ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Tapi pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan diberitahu caranya, mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, berpaut dengannya. Ayat 19 Ulangan 30 katakan, berpaut dengannya artinya terhubung dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah, saya senang dengan perkataan ini. Kita berbicara pada Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan berbicara kepada kita ketika kita membaca Alkitab. Saya percaya kalau kita pilih kehidupan, ya, kita akan menikmati yang baik dari Tuhan. Pilih kehidupan berarti mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, intim berpaut dengannya melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui yang namanya menghafalkan firman Tuhan, melalui saat-saat di mana kita selalu mengambil waktu sejenak dan fokus kepada kebaikan Tuhan, kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, Yeremia 17 ayat 5 juga mengatakan demikian. Mengalahkan pencobaan itu hanya bisa dilakukan dengan kekuatan Tuhan. Kita mau mengalahkan pakai kekuatan sendiri, gak bisa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini sudah gandengannya. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan diri sendiri, selalu akhirnya hatinya memang menjauh dari Tuhan. Biarlah kita mengalahkan pencobaan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan caranya Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman, yaitu pertama, tunduklah pada Allah. Yang kedua, tolaklah undangan dari si jahat untuk meresapi, untuk mendengarkan bahkan merenungkan kebohongan demi kebohongan. Terimalah kata-kata kebenaran dan lawanlah kata-kata yang bohong itu, lawan, jangan diterima. Dan yang ketiga, taklukkanlah segala pikiran dan tawanlah godaan yang masuk dalam pikiran itu pada Kristus. Senantiasa mengasihi, senantiasa mendengar suaranya, senantiasa intim dengannya. 3 hal yang penting ini membuat kita siap untuk menghadapi pencobaan. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa ada upah, ada reward di ayat Yakobus 1 ayat 12. Dikatakan kalau engkau bertahan menghadapi pencobaan, ya, apabila ia udah tahan uji, ya, tahan uji berat tapi benar-benar bertahan dan bahkan mengalahkan, itu namanya tahan uji. Kalau bertahan dan menang, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua butuh untuk mempersiapkan hati, semuanya termasuk saya, supaya satu kali kelak waktu pencobaan datang kita udah siap.
Waktu pencobaan datang, kita udah punya senjata. Kita tahu ini undangan si jahat, kita nggak mau menerima undangan tersebut. Tapi kita benar kembali fokus pada Tuhan, berlari, minta perlindungan, tunduk padanya, dan Dia akan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan hari ini sudah kami dengar, bahwa setiap kami satu hari kelak akan menghadapi pencobaan. Tapi kami tidak mau menuduh bahwa pencobaan ini berasal dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu diri kami yang seringkali salah, kami dicobai oleh keinginan kami sendiri. Dan kami tanpa sadar terseret, terpikat. Oleh sebab itu hari ini kalau firman Tuhan sudah disampaikan, biarlah kebenaran ini kami peroleh, kami simpan, supaya bisa memerdekakan kami. Sekali lagi hamba-Mu berdoa bagi setiap yang ada yang mendengarkan firman Tuhan ini yang sedang jatuh dalam pencobaan. Biarlah mereka semua dikuatkan, tahu bahwa Bapa tetap tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa tetap mengasihi, dan bahkan tangan Bapa yang kuat mau mengangkat mereka supaya barang siapa yang terjatuh kembali bangkit dan maju bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk pilihan yang Engkau berikan, pilihan kematian atau kehidupan. Kami memilih kehidupan. Pilihan berkat atau kutuk, kami memilih berkat ya Tuhan. Sekali lagi kami terima dan kami tahu kami memilikinya karena semua kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu kami bisa menikmati kehidupan dan berkat dari-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami kembali bisa mengasihi Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Suara-Mu yang akan memimpin langkah demi langkah kami, sehingga kalau kami pun melewati masa-masa sulit, bahkan melewati ujian, kami akan lulus. Kalau kami melewati pencobaan, kami akan tahu bagaimana untuk kami lari kepadamu dan melawan iblis. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu kami terima hari ini. Dan sekali lagi kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang dengan setia tiap hari Minggu datang untuk mendapatkan roti kehidupan. Biarlah berkat dari Bapa yang Kau curahkan melalui Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kami, membuat kami teguh sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin.